Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 SMP Negeri 3 Kroya semester 2 atau genap. Nama guru mata pelajaran Suatma SPD. Alamat sekolah Jalan Raya Al Zaitun, Desa Sukaselamat, Kecamatan Kroya 45265, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah menyaksikan video ini, peserta didik dapat memahami pengertian tentang perdagangan internasional. 2. Setelah menyaksikan video ini, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. 3. Setelah menyaksikan video ini, peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat adanya perdagangan internasional. 4. Setelah menyaksikan video ini, peserta didik dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. 5. Setelah menyaksikan video ini, peserta didik dapat memahami istilah-istilah dalam perdagangan internasional. 6. Setelah menyaksikan video ini, peserta didik dapat memahami tentang devisa. Apa arti perdagangan internasional? Perdagangan internasional diartikan perdagangan barang dan atau jasa antar negara yang dapat diwakili penduduk atau badan lembaga suatu negara dan penduduk atau badan lembaga negara lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Setiap negara yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional mengharapkan keuntungan. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. Perbedaan sumber daya alam. 3. Perbedaan kualitas sumber daya manusia. 4. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Perbedaan budaya. 6. Perbedaan biaya produksi. 7. Perbedaan selera. 8. Kesamaan selera. 9. Keinginan memperluas jangkauan pasar. 10. Kemajuan pada era globalisasi. Manfaat perdagangan internasional. 1. Memenuhi kebutuhan barang dan atau jasa dalam negeri. 2. Menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan. 3. Meningkatkan hasil produksi dalam negeri. 4. Membuka kesempatan kerja. 5. Meningkatkan pendapatan negara dari devisa. 6. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 7. Memperluas daerah pemasaran. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. 9. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 10. Meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Hambatan perdagangan internasional. 1. Perbedaan nilai mata uang antar negara. 2. Pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor di tiap-tiap negara. 3. Pembayaran antar negara sulit dilakukan dan berisiko besar. 4. Terjadinya peperangan yang menyebabkan ekonomi negara lesu. 5. Kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota. 6. Proses pengiriman barang dan atau jasa yang membutuhkan waktu relatif lama. 7. Pengenaan biaya masuk yang tinggi. Kebijakan perdagangan internasional yaitu tarif dan biaya masuk. 2. Kuota. 3. Larangan ekspor dan impor. 4. Subsidi dan premi. 5. Dumping.
6. Devaluasi. Istilah-istilah dalam perdagangan internasional. 1. Kuota, artinya pembatasan impor. 2. Embargo, artinya larangan ekspor impor dari suatu negara tertentu. 3. Tarif atau bea, artinya pajak yang dikenakan atas produk impor. 4. Proteksi, yang artinya melindungi bisnis domestik dari persaingan bebas. 5. Dumping, yang artinya penjualan produk di luar negeri lebih murah daripada di negara asal. 6. Subsidi, yang artinya pembayaran pemerintah untuk membantu bisnis domestik untuk bersaing dengan produk asing. 7. Devisa, yang artinya alat pembayaran luar negeri, contohnya uang dolar Amerika. 8. Ekspor, yang artinya menjual barang dagangan ke luar negeri. 9. Impor, yang artinya membeli barang dagangan dari luar negeri. 10. Premi, yang artinya asuransi atau jaminan. 11. Devaluasi, yang artinya penyederhanaan aturan dalam kegiatan ekspor impor. Fungsi atau kegunaan devisa. Yang pertama, membayar impor dari luar negeri. 2. Membayar pelayanan luar negeri. 3. Membiayai aktivitas kedutaan di luar negeri. 4. Membiayai aktivitas turnamen olahraga di luar negeri. 5. Membiayai perjalanan dinas ke luar negeri. Yang keenam, membayar hutang ke luar negeri. Sumber devisa. Yang pertama, hasil ekspor. Kedua, penjualan jasa-jasa. 3. Pariwisata. 4. Bantuan dari luar negeri. 5. Pinjaman atau hutang dari luar negeri. Contoh gambar perdagangan internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.